Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat selalu bukan? Dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada pelajaran IPA sebelumnya, kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada dua macam. Yang pertama adalah secara vegetatif, yang kedua secara generatif. Secara vegetatif ini ada tiga cara, yaitu dengan membelah diri, dengan tunas, dan fragmentasi. Sedangkan secara generatif juga ada tiga cara. Yang pertama ovipar, yang kedua dengan cara vivipar, yang ketiga dengan cara ovovivipar. Apa sih bedanya kedua perkembangbiakan tersebut? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu ada dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif ini hanya ada satu induk saja. Individu yang dihasilkan itu berasal dari proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif, individu yang dihasilkan itu berasal dari bagian tubuh induknya. Sifat keturunan yang dihasilkan pada perkembangbiakan generatif itu merupakan perpaduan sifat kedua induknya. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif, sifat keturunannya sama persis dengan induknya. Nah, kita akan pelajari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan. Jadi tidak ada proses pembuahan. Ada tiga cara perkembangbiakan vegetatif hewan, yaitu dengan tunas, dengan membelah diri, dan dengan fragmentasi. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tunas. Adanya pertumbuhan calon individu baru atau anak ini berupa tunas. Tunas tadi menempel pada tubuh induknya, sehingga tunas tadi setelah dia cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi individu mandiri. Hewan yang berkembang biak dengan tunas ini contohnya adalah hydra, yang kedua ubur-ubur, yang ketiga adalah anemon laut. Nah, ini adalah gambar hewan hydra. Bentuk tubuhnya sangat sederhana. Hydra ini hidup di air tawar. Nah, ini pada tubuh induk akan muncul tunas. Nah, setelah tunas tadi cukup dewasa akan melepaskan diri. Ini adalah ilustrasi perkembangbiakan dari hydra. Induk hydra akan muncul tonjolan atau tunas, kemudian tunas tadi berkembang. Setelah cukup dewasa, dia akan melepaskan diri dari tubuh induknya dan menjadi individu yang mandiri. Yang contoh kedua adalah anemon laut. Pada tubuh induk anemon laut akan muncul tunas. Yang ketiga adalah ubur-ubur. Pada siklus hidup ubur-ubur ini terdapat tunas yang tumbuh dari tubuh induknya. Setelah tunas tadi cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Perkembangan vegetatif yang kedua adalah dengan cara membelah diri. Hewan berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Membelah diri ini terjadi pada hewan bersel satu, hewan tingkat rendah. Contohnya adalah amoeba, paramecium, dan virus. Hewan amoeba ini diperlihatkan pada gambar. Hewan ini bersel satu, ukurannya sangat kecil, sehingga untuk bisa mengamatinya harus menggunakan mikroskop atau alat bantu. Ini ilustrasi perkembangbiakan dari amoeba. Ini induk amoeba, kemudian pembelahan dirinya diawali dari pembelahan inti selnya. Setelah inti sel membelah menjadi dua, maka diikuti oleh bagian
tubuh yang lain. Jadi membelah menjadi 2 individu baru. Yang kedua adalah paramecium. Ini bentuk dari hewan paramecium. Cara perkembangbiakannya diawali dengan pembelahan inti selnya, membelah menjadi 2 bagian, kemudian diikuti oleh bagian tubuh yang lain. Contoh yang ketiga adalah virus. Ini contoh bentuk virus. Yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif hewan adalah dengan cara fragmentasi. Hewan berkembang biak dengan memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih atau planaria bintang laut. Ini adalah gambar dari cacing pipih atau planaria. Ini ilustrasi dari fragmentasi. Jadi misalnya cacing pipih itu kita potong menjadi 3 bagian. Bagian badan, kepala, dan ekor. Masing-masing bagian tubuh tadi yang terpotong akan tumbuh bagian tubuh yang lain. Jadi pada bagian tubuh yang terpotong tadi nanti akan tumbuh kepala dan ekor. Sedangkan potongan kepala nanti akan tumbuh bagian badan dan ekor. Begitu juga dengan pada potongan ekor nanti akan tumbuh badan dan kepala. Contoh kedua adalah bintang laut. Misalnya kita memotong tubuh bintang laut itu menjadi 2 bagian, kemudian masing-masing bagian tadi akan tumbuh bagian tubuh yang lain, seperti pada ilustrasi gambar berikut. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang disertai dengan proses pembuahan. Jadi harus diawali dengan proses pembuahan dulu. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Karena perkembangbiakan generatif itu diawali dengan proses pembuahan. Nah, proses pembuahan ini ada 2 cara, ada 2 macam proses pembuahan, yaitu pembuahan eksternal dan pembuahan internal. Pembuahan eksternal itu apa? Pembuahan eksternal itu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina atau di luar tubuh induknya. Hewan yang mengalami pembuahan eksternal ini ada katak dan ikan. Jadi pada pembuahan eksternal atau pembuahan luar ini, induk betina, contohnya di sini ikan betina akan menghasilkan sel telur, mengeluarkan sel telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan sel sperma. Sel telur dan sel sperma tadi bertemu di luar tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan internal atau pembuahan dalam ini adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina atau di dalam tubuh induknya. Hewan yang mengalami pembuahan internal ini contohnya mamalia, serangga, dan reptil. Jadi hewan betina akan menghasilkan sel telur. Sel telur berada di dalam tubuh induk betina. Sedangkan hewan jantan akan menghasilkan sel sperma. Sel sperma tadi akan dimasukkan ke dalam tubuh hewan betina. Proses pembuahan bertemunya sel telur dengan sel sperma itu terjadi di dalam tubuh induk betina. Ini disebut dengan pembuahan internal. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif hewan? Setelah terjadi proses pembuahan, bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina itu, maka akan terbentuk zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio ini melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar, yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar, yang ketiga dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nih, perhatikan ilustrasi gambar berikut.
Jadi setelah terjadi proses pembuahan, bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, akan terbentuknya zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang hingga membentuk embrio. Embrio tadi akan tumbuh menjadi janin. Janin akan dikeluarkan dari tubuh induknya dalam bentuk anak. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Pada hewan ovipar, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Dan embrio tadi dilindungi oleh cangkang telur. Nah, selama di dalam telur tadi, embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. Kemudian telur tadi akan dierami oleh induknya hingga telur tadi menetas menjadi anak. Apa sih ciri-ciri hewan ovipar? Ciri-ciri umum hewan ovipar yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Jadi kalau kita amati hewan tersebut tidak memiliki daun telinga, kemungkinan itu hewan ovipar. Yang kedua adalah tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tubuhnya itu ditutupi oleh bulu atau sisik. Nah, contoh hewan ovipar yang pertama adalah bangsa burung dan unggas. Nah, di sini adalah gambar ilustrasi perkembangan dari embrio ayam yang ada di dalam telur. Jadi diawali dari proses pembuahan membentuk zigot sampai menjadi janin yang siap untuk menetas. Telur ayam ini akan dierami oleh induknya kurang lebih selama 21 hari. Hewan ovipar berikutnya adalah bangsa burung. Jadi semua jenis burung itu berkembang biak dengan cara ovipar. Kemudian contoh berikutnya adalah bangsa ikan. Bangsa ikan akan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang berikutnya adalah bangsa serangga. Contoh berikutnya adalah amfibi. Kemudian contoh berikutnya adalah reptil. Hewan reptil itu berkembang biak dengan cara bertelur. Perkembangbiakan generatif yang kedua adalah dengan cara vivipar. Vivipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada hewan vivipar, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk hewan betina. Selama di dalam rahim tadi, embrio akan memperoleh makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Setelah janin dilahirkan, maka induk akan menyusui dan menjaga anaknya sampai anaknya mandiri. Ini contohnya adalah kucing. Jadi setelah anak kucing dilahirkan, maka akan menyusu kepada induknya. Contoh yang kedua adalah sapi. Ini anak sapi yang sedang menyusu kepada induknya. Apa sih ciri-ciri hewan vivipar? Ciri-ciri umum hewan vivipar yaitu yang pertama adalah memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu karena menyusui anaknya. Kemudian yang ketiga adalah tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh hewan vivipar itu adalah bangsa mamalia. Jadi semua hewan mamalia ini dengan cara vivipar. Ini contoh mamalia yang hidup di air. Yang terakhir adalah ovovivipar.
Ovovivipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan atau beranak. Embrio itu akan berkembang di dalam telur. Embrionya berada di dalam telur. Nah, telur tadi itu tetap berada di dalam tubuh induknya. Tidak langsung dikeluarkan, jadi disimpan di dalam tubuh induknya sampai telur tadi menetas. Setelah telur tadi menetas, maka individu baru atau anak itu akan keluar dari tubuh induknya, sehingga seolah-olah seperti melahirkan. Selama di dalam tubuh induknya, embrio tadi akan memperoleh makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Ini ilustrasi dari hewan ovovivipar. Contohnya adalah ikan hiu. Jadi embrio itu berada di dalam telur, kemudian disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup besar, maka akan dikeluarkan dengan cara melahirkan, sehingga disebut dengan istilah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah yang pertama ikan hiu, yang kedua ikan pari. Contoh yang lain adalah kadal, iguana, kemudian kuda laut, dan platypus. Ini contoh hewan ovovivipar. Nah, itu tadi pembahasan tentang perkembangbiakan hewan. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.